Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sore, oke. Maaf ya, kemarin Bama terpaksa kosong karena kurang enak badan. Jadi hari ini kita agak banyak materinya gitu ya. Oke teman-teman, kalau yang bisa on kamera silakan on kameranya ya. Gua Mel mulai. Nah, sebelum kita mulai kegiatan perkuliahan melalui Zoom hari ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, sambil pelayanan nggak apa-apa. Ya, Mbak Ninita masih di pelayanan ya. Semangat ya. Oke. Sudah saya recordkan, nanti rekamannya saya share seperti biasa. Oke, yang lain monggo silakan on kamera biar sama-sama semangat, sama-sama tahu aktivitas ya. Oke, kita masuk dulu. Yang pertama adalah inti piridin ya. Jadi di sini teman-teman, oke, saya share screen. Ya. Jadi untuk yang pertama adalah kita masuk ke materi praktik kimia farmasinya adalah golongan obat inti piridin. Ya. Jadi nanti teman-teman bisa buka handoutnya di bagian praktikumnya, judulnya adalah inti piridin. Nah, aktivitasnya masih sama. Nanti kalau di lab pun juga sama gitu ya. Jadi teman-teman ajari organoleptisnya, kelarutannya gitu ya, reaksi kristalnya itu akan selalu teman-teman pelajari untuk setiap golongan senyawa obat. Nah, kenapa dia dibilang sebagai golongan obat senyawa inti piridin? Lagi-lagi penggolongannya itu adalah didasarkan pada struktur atau rumus kimianya. Di sini gitu ya, obat golongan inti piridin adalah obat yang mengandung gugus organik berupa satu cincin karbon yang mengandung satu atom nitrogen atau yang dikenal sebagai piridina. Jadi gambarnya seperti ini ya. Jadi ada bentuk apa ini? Benzena ya sebenarnya ya, cuman salah satu atom C-nya diganti dengan nitrogen sehingga struktur yang ada di layar sebelah kirinya teman-teman ini adalah piridin. Nah, kalau senyawa obatnya punya bagian seperti ini, maka dia masuk ke golongan obat inti piridin atau inti piridin. Ya, ini kurang N ya, inti piridin. Oke, nah contohnya apa nih gitu ya? Contohnya adalah senyawa obat ini adalah golongan alkaloid seperti INH atau isoniazid ya, dan nikotinamid atau niasinamid gitu ya, yang merupakan golongan intipiridin. Nih ya, isoniazid dengan nikotinamid ini cukup banyak ya, terutama ya kalau nikotinamid, kebanyakan. Berarti ya. Jadi kalau isoniazid ini kenapa? Nggak. Saya geser atasnya dulu. Dia kok balik lagi. Coba mau pindah dulu ini. Nah, ya. Nah, isoniazid gitu ya adalah obat antibiotik ya. Ya biasanya dipakai untuk tuberkulosis. Teman-teman udah pada tahu ya di mana ini biasanya dikombinasikan dengan obat TBC lainnya seperti rifamycin ya dan lainnya. Nah, isoniazid itu bekerja dengan cara membunuh atau menghentikan pertumbuhan bakteri Mycobacterium tuberculosis yang merupakan menjadi penyebab tuberkulosis ya. Nanti kalau mekanismenya nanti teman-teman banyak pelajari di farmakologi ya. Nah, kemudian ada juga nih ya siamid atau nikotinamid ini banyak banget ya dipakai sekarang untuk di produk kecantikan ya. Jadi dia merupakan turunan dari vitamin B ya atau niacin yang digunakan untuk mencegah atau mengobati niacin. Ya kekurangan niacin dapat menyebabkan diare, pikun, ya lidah kemerahan, bengkak, kulit merah, melupas dan lainnya. Jadi memang biasanya untuk perawatan wajah biasanya sering dipakai di situ. Nah, dua obat ini yang akan kita pelajari. Jadi nanti kalau di farmakologi mungkin dipelajari tentang pemanfaatannya, cara kerjanya gitu ya. Tapi kalau di kimia farmasi dan teman-teman bagaimana cara mengidentifikasinya. Ya, bagaimana teman-teman bisa membedakan mana isoniazid, mana nikotinamid. Oke.
Nah, tadi kan golongan inti piridin dia punya gugus piridin ya, punya gugus pirida yang di mana dia ada ikatan seperti ikatan benzen tapi salah satu atom C-nya diganti dengan N. Nah, senyawa obat yang punya gugus tersebut kalau ditambah dengan asam sitrat, asam asetat anhidrat, lalu teman-teman panaskan pada cawan porselen gitu ya, maka akan dihasilkan warna merah violet. Ini adalah reaksi umum yang ada pada golongan obat inti piridin. Jadi kalau teman-teman mau nebak ini termasuk golongan inti piridin atau enggak ya, ngecek ada apa piridanya atau enggak, tadi sampel tambah asam sitrat, tambah asam asetat anhidrat, panaskan. Kalau dia berubah warna merah violet, maka dia termasuk golongan obat inti piridin. Nih, ya, INH atau isoniazid ya, teman-teman bisa lihat di gambar. Ya, dia punya rumus kimia, perhatikan rumus kimianya. Ya, di sini rumus kimianya itu bentuknya bagaimana? Tuh, ada apa namanya? Ada benzena yang salah satunya digantikan oleh N, gitu ya. Sebentar, remove it. Nah, di sini ya, teman-teman bisa lihat. Tuh, nih ini yang menyebabkan isoniazid masuk dalam golongan intipiridin. Ya, karena dia punya gugus pirida ini. Nah, bentuknya bagaimana? Lihat di gambar. Bentuknya dia serbuk. Warnanya putih. Kalau teman-teman cium, itu aromanya tidak ada. Kemudian rasanya pahit. Ini INH atau isoniazid. Dengan nikotinamid bentuknya sama gitu ya. Ini dia kenapa nikotinamid masuk dalam keluarga intipiridain atau karena dia punya gugus pirida ini ya. Di mana ada apa tadi? Siklus benzen di mana salah satu atom karbon C-nya diganti dengan N. Bentuknya sama. Serbuk, warnanya putih gitu ya. Dia tidak punya bau dan rasanya pahit. Jadi secara organoleptis sebenarnya teman-teman agak sulit membedakan antara INH dengan nikotinamid. Nah, maka berikutnya apa? Bandingkanlah dengan kelarutannya gitu ya. Nah, kalau dilihat di sini kelarutannya pun sama ya. Karena dia punya gugus polar dan punya gugus nonpolar dari senyawa organiknya tadi, maka gitu ya, dia otomatis dalam air, asam, basa maupun alkohol semuanya larut ya. Dalam dingin larut, apalagi dalam kondisi panas. Oke. Lalu, bagaimana cara membedakan lainnya? Lihatlah pengarangannya. Ya, kalau dia warna mula-mulanya sama-sama putih ya, tapi biasanya lelehannya yang berbeda. Ya, kalau INH warnanya cenderung kuning, sedangkan nikotinamid itu dia tidak berwarna lelehannya ya. Jadi kalau teman-teman bakar kristalnya di atas cawan porselen, maka nanti terlihat warnanya seperti itu. Ya, ada asap, dua-duanya ada asap ya. Kemudian asapnya sama-sama berwarna putih. Cuman bedanya yang baunya lebih menyengat itu adalah bau dari nikotinamid. Lalu lihat lagi sisa pijarnya. Sisa pijarnya itu berwarna kuning jernih atau dia tidak berwarna. Kalau untuk nikotinamid. Nih, ya, jadi ini potret pengarangannya. Jadi teman-teman ya, dari kiri ke kanan ya, lihatnya ya. Jadi kalau teman-teman lelehkan gitu ya, teman-teman lelehkan warna mula-mula dari nikotinamid sama-sama ya, INH sama-sama putih. Kemudian perhatikan di sini ya, ada asapnya. Asapnya juga berwarna putih. Yang berbeda adalah nanti nikotinamid baunya lebih menyengat. Nah, terus saat dia meleleh, lihat ya. INH dia condong kecoklatan, kuning kecoklatan. Nih, sedangkan nikonitamid dia lebih cenderung jernih ya, tadi bening ya, tidak berwarna. Atau kadang-kadang dia muncul warna kekuningan, tapi kuning soft, bukan sekuat warna INH. Jadi artinya teman-teman bisa pakai uji pengarangan ini untuk uji beda ya. Kemudian setelah selesai dipanaskan, teman-teman diamkan gitu ya. Nah, makanya ini tampilannya. Jadi INH tampilannya seperti ini ya, sedangkan nikotinamid cenderung lebih jernih. Ya, jadi artinya uji pengarangan bisa banget teman-teman pakai untuk uji pembeda antara isoniazid dengan INH. Sorry, INH dengan nikotinamid.
Kemudian teman-teman juga bisa melakukan reaksi warna gitu ya. Jadi reaksi warna yang pertama sampelnya masing-masing sampel. Jadi berarti di sini langsung ambil dua tabung reaksi gitu ya. Masing-masing ditambahkan yang tabung pertama ambil INH dikasih DAP HCl. Ya, yang kedua nikotinamid ditambah dengan DAP HCl. Maka nanti akan ada perbedaan warna. Seharusnya seperti itu secara teori ya. Di mana INH nanti warnanya oranye atau merah jingga, sedangkan nikotinamid warnanya hijau kekuningan. Ya. Kalau untuk reaksi korek api, keduanya menunjukkan warna yang sama. Jadi reaksi korek api itu, masih ingat caranya gimana? Sampel dilarutkan, kemudian dicelupkan dengan batang korek api. Lihat warna korek apinya seperti apa. Nah, keduanya ini positif terhadap uji korek api. Jadi semua di korek apinya itu nanti ada warna orange-nya. Lalu, nah, reaksi Fehling. Nah, reaksi Fehling ini bisa digunakan untuk membedakan antara INH dengan nikotinamid. Kenapa gitu ya? Jadi kalau teman-teman tambahkan sampel, ditambah Fehling A, ditambah Fehling B gitu ya. Kemudian teman-teman sebelum panaskan, itu warna aslinya Fehling kan biru. Ya, kalau setelah dipanaskan berubah menjadi ada endapan merah bata, maka dia adalah INH. Tapi kalau misalkan gitu ya, misalkan ternyata setelah dipanaskan tidak ada perubahan warna, maka ini yang dapat kita katakan dia adalah nikotinamid. Jadi reaksi Fehling ini bisa teman-teman pakai untuk uji pembeda ya, seperti DAP HCl. Ya, jadi uji beda itu dipakai adalah apa? Reagennya sama, tapi memberikan hasil yang berbeda. Nih, ya, ini Bu Amel potretkan diambilkan dari laporan mahasiswa pagi ya. Jadi, kalau Fehling, INH dia seperti ini. Ya, dia berubah jadi ada endapan merah bata, orange. Nah, sedangkan kalau Fehling dia tidak terbentuk endapan merah bata, hanya berubah saja. Birunya menjadi biru tua, tapi tidak ada endapan. Artinya apa? Dia negatif terhadap reaksi Fehling. Ya, ini bisa dipakai untuk uji pembeda. Oke. Kemudian apalagi untuk reaksi warna berikutnya, kalau misalkan teman-teman tambahkan si sampel obat tadi NH atau nikotinamid ditambah dengan NaOH, kemudian teman-teman panaskan, maka kalau teman-teman cium bau gasnya, itu baunya bau pesing. Jadi bau amonia. Nah, cara membuktikan berikutnya apa? Ketika dipanaskan, dekatkan asapnya dengan kertas lakmus. Harusnya kertas lakmusnya, kalau pakai lakmus merah, dia akan berubah menjadi biru. Karena amonia kan sifatnya basah. Ya, atau kalau pakai kertas lakmus biru, dia tetap biru. Ya, ini ciri. Oh, berarti kenapa demikian? Karena tadi di dalam struktur senyawa golongan obat inti piridin itu kan ada gugus N. Nah, ketika N-nya lepas, maka dia akan membentuk NH4+ atau NH3 dalam bentuk gas yang teridentifikasi dalam bentuk bau pesing dan mengubah warna kertas lakmus merah menjadi biru. Ya. Kemudian apalagi untuk meyakinkan apakah benar dia INH, teman-teman bisa saja menambahkan INH ditambah dengan larutan NaOH ditambah dengan larutan iodium. Maka nanti akan terbentuk larutan coklat dan ada gelembung. Kalau nikotinamid tidak perlu, dia tidak spesifik ya. Kemudian uji spesifik lainnya apa? Oh, kalau nikotinamid, uji spesifik lainnya adalah dengan menggunakan cup refill. Ya, zat kalau ditambahkan kuprifil warnanya akan tetap sama biru muda. Maka dia adalah nikotinamid. Jadi kalau teman-teman lihat nikotinamid itu tidak akan mengubah Fehli, juga tidak akan mengubah warna dari kuprifil. Ya, jadi dia tidak dapat mereduksi CU yang ada. Oke. Untuk INH kalau ditambah dengan FeCl3 maka larutannya akan jadi coklat. Sedangkan nikotinamid kalau ditambah dengan reagen drag and drop, terus teman-teman kocok, maka akan terbentuk larutan merah darah. Ya. INH ditambah vanilin, tambah mentol, ditambah HCl2N, maka nanti warnanya menjadi kuning kehijauan. Nah, tampilannya lebih kurang seperti ini. Ya, FeCl3, ya ini zat ditambah mentol, ini untuk INH. Kemudian ini kuprifil, ya tetap biru.
Dan ini untuk reaksi Dragendorff-nya. Nah, kalau zat ditambah Nessler juga akan sama, dia akan menjadi kuning dan ada endapan putihnya untuk nicotinamida. Dan nanti ini tolong dilengkapi di tabelnya teman-teman ya, supaya nanti bisa dipakai untuk verifikasi pada saat teman-teman ada di laboratorium. Oke. Berikutnya adalah reaksi kristalnya. Nah, kalau misalkan teman-teman melihat bahwa di situ untuk INH ya, INH itu reaksi kristalnya adalah dengan reaksi kristal Dragendorff. Reaksi kristal Dragendorff ini butuh waktu yang lama, teman-teman, supaya kristalnya jadi. Ya, caranya bagaimana? Caranya tadi ambil kaca preparat, taburi serbuknya gitu ya. Kemudian teman-teman tambahkan HCl sampai si serbuknya larut. Baru teman-teman kasih satu tetes reagen Dragendorff. Nah, biarkan dulu, didiamkan dulu. Diamkan selama 15 sampai 30 menit. Kalau perlu, lakukan pemanasan dipanaskan gitu ya di atas api gitu ya, dinginkan, terus teman-teman tutup kaca pakai kaca cover glass gitu ya, lalu teman-teman amati di bawah mikroskop, maka nanti bentuknya akan kotak-kotak transparan ya, akan bentuknya kotak-kotak transparan nih, kelihatan nggak ya? Ya, di sini ya, ini ada bukan yang coklat-coklat ini ya teman-teman ya, tapi perhatikan yang gepeng-gepeng ini. Nah, kayak pecahan kaca. Ya, gepeng-gepeng transparan. Nah, itu adalah dari si kristal dari INH. Ya, jadi dia kotak kecil-kecil ya. Oke, dan tidak berwarna. Oke, seperti itu. Yang mana ini? Oke, mama lanjut. Nah, teman-teman juga bisa menguji INH dengan menggunakan asam pikrat. Jadi nanti gitu ya, sampelnya ditambah dengan apa namanya HCl encer, kemudian setelah dia larut, teteskan dengan asam pikrat. Maka dia akan muncul kristal khas seperti ini, teman-teman. Nah, ini kristalnya. Ya, ini adalah kristal INH. Nanti tolong digambarkan juga ya di bukunya atau di screenshot di print boleh. Kalau nikotinamid dia lebih menarik lagi. Ya, reaksi kristalnya nanti kristalnya itu bentuknya seperti ini teman-teman. Kalau dia utuh nggak pecah, jadi dia berbentuk kristal roset. Jadi ada banyak bertumpuk seperti ini. Tapi kalau dia pecah, dia akan panjang-panjang. Ya, seperti sapu lidi panjang-panjang ini, tapi dia punya warna khas. Warna khasnya adalah warna merah. Jadi kalau teman-teman melihat seperti ini, gitu ya, mungkin karena pengocokan air kristalnya pecah, boleh teman-teman nebak dia adalah nicotinamid. Beda ya. Kalau INH tadi, Dragon Dwarf-nya dia seperti lempeng kaca, pecah di mana-mana. Tapi kalau untuk Dragon Dwarf, dia bentuknya seperti ini ya, sapu lidi tapi berwarna merah atau roset kalau utuhnya seperti ini. Oke, itu untuk INH. Oke, sampai sini INH ada pertanyaan? Bu Amel mau pindah ke golongan lain? Belum, Bu. Soalnya belum dipraktekin. Nih besok praktek baru bingung. Ya, jadi tapi nanti tetap dicatat ya teman-teman ya. Catat di petunjuknya gitu ya. Terus video apa yang mungkin Bu Amel lupa share, tolong diingatkan ya. Next, Bu Amel lanjut lagi ke golongan pirazolon. Pirazolon. Ada zonnya. Tidak terlihat ya. Nah, kita masuk ke golongan obat adalah golongan obat pirazolon ya. Di sini sama teman-teman nanti akan melakukan uji organoleptis, uji kelarutan, uji pengarangan, uji reaksi warna, uji reaksi kristal ya. Di mana nanti yang namanya pirazolon gitu ya, pasti teman-teman sudah cukup familiar gitu ya. Pirazolon ini adalah heterosiklik.
Jadi heterosiklik lagi-lagi senyawa siklik, tapi dia beranggotakan 5. Kalau intipiridin kan tadi 6, ya, bentuknya seperti benzena, tapi salah satunya diganti dengan N. Nah, kalau pirazolon, ya, dia segi 5, ya, salah satu atom C-nya diganti dengan N. Ya, di sini 2. Ya, duanya diganti dengan N. Bentuknya khas seperti ini. Dan punya salah satu yang mengikat O. Nah, ini adalah golongan pirazolon. Ya, jadi dapat dilihat bahwa turunan pirazolon mempunyai gugus karbonil. Ini gugus karbonil, CO, ya. Dan golongan obat ini, gitu ya, dikenal juga dengan istilah dipiron dan turunannya adalah golongan obat yang biasa digunakan untuk obat analgesik antiperik non opioid, ya, atau non narkotika. Oke, nah, apa manfaatnya? Yuk kita lihat. Nih, ya. Contohnya adalah pada obat antalgin. Jadi dia biasanya untuk dipakai untuk analgetik dan antiperik. Ya, contoh obatnya ada Andalgin atau metampiron, ada dipiron, ada piramidon, ada ya antipirin, apazon, aminopirin ya. Ada oksifenon butazon. Nah, nih, yang akan kita bahas itu adalah yang antalgin. Jadi teman-teman perhatikan ya. Jadi antalgin itu punya rumus kimia seperti ini. Nah, perhatikan ya, di rumus kimianya ada benzen dan di sini nih. Nah, ya, ini punya gugus apa? Gugus pirazolon. Ya, ada segi 5, ada N-nya, di mana salah satunya mengikat gugus karbonil. Ya, makanya dia termasuk golongan apa namanya? Pirazolon. Ya. Nah, perhatikan juga di sini juga banyak gugus O-nya. Kemungkinan besar dia juga bersifat polar ya. Tapi dia juga punya sisi nonpolar karena dia banyak atom C-nya. Nah, nanti kita lihat. Ah, mengapa demikian? Akhirnya kita lihat di sini bahwa zat ini menjadi 1,5 larut dalam bagian air dan 30 bagian dalam etanol. Oke, kita lihat ya. Nah, untuk antalgin sendiri, teman-teman bisa melakukan identifikasi karena dia punya cukup banyak reaksi yang khas. Contoh, misalkan reaksi Brody, ya. Sampelnya ditambah dengan reaksi Brody atau larutan 1% NH4 molibdat dalam H2SO4 pekat, maka nanti akan terbentuk cincin merah ungu. Ya, atau reaksi Vitalinya akan ada menunjukkan warna coklat terang atau jingga. Ya, reaksi Mendelinnya akan menunjukkan warna coklat. Liebermannya nanti akan warna biru. Ditambah FeCl3 nanti dia akan berwarna ungu. Ya, ditambah HNO2 asam nitrit atau zatnya ditambah dengan HCl dengan natrium nitrit, maka nanti akan terbentuk warna biru yang tidak stabil. Jadi biru biru pucat ya. Yang jika dipanaskan nanti warna birunya akan berubah menjadi biru ungu. Ya, ini jadi ada reaksi-reaksi khas ya. Kemudian lihat nomor 7. Ya, kalau zatnya ditambahkan dengan oksidator, bisa NaNO2, bisa FeCl, bisa AgNO3, bisa reagen Milon atau lainnya, maka nanti andalginnya akan berubah warna menjadi warna merah sampai biru. Kemudian, kalau pakainya KMNO4, lihat ya, tadi kan dia punya banyak gugus ikatan rangkap dan juga punya banyak oksigen. Maka apa? Dia dapat menghilangkan warna KMNO4. Ya, jadi kalau teman-teman tahu KMNO4 kan warnanya ungu. Kalau teman-teman tambahkan dengan antalgin dalam suasana asam, maka warna KMNO4-nya akan hilang. Ya, kemudian kalau pakai agenon 3 atau perak nitrat, nanti akan terjadi endapan kristal ungu. Ya. Sedangkan ketika zatnya kan teman-teman tambahkan dengan HNO2 atau NaNO2 ditambah HCl terus ditambah beta neftol, maka akan terjadi perubahan warna dari jingga sampai dengan coklat hijau. Jadi ini reaksi-reaksi yang bisa dipakai untuk mengidentifikasi apakah senyawa obat itu antalgin atau bukan. Nih, ya, Antalgin. Walaupun di tempat teman-teman jadinya sudah dalam bentuk tablet atau kapsul gitu ya, dalam bentuk tablet ya. Nah, bentuknya, kalau aslinya dia bentuknya serbuk hablur, jadi terasa kasar, ya, warnanya putih, baunya tetap bau khas obat, rasanya pahit. Nih, ya.
Antalgin tadi seperti yang Bu Amel bilang, dia punya gugus polar dan punya gugus nonpolar. Otomatis dia akan larut dalam alkohol, asam, basa, dan alkohol. Air, asam, basa, dan alkohol. Lihat ya, di sini gambarnya. Ya, tidak ada lagi endapan, artinya dia praktis larut. Nah, asamnya sekali lagi Bu Amel ingatkan, asamnya bisa pakai HCl, bisa pakai asam asetat. Ya, atau pakai H2SO4 boleh. Pakai basanya bisa pakai NaOH, bisa pakai KOH. Mana yang tersedia di laboratorium itu bisa dipakai. Sedangkan alkoholnya nanti pakailah alkoholnya pakai yang etanol. Oke, ini pengarangannya ya. Untuk pengarangannya nanti tadi warna mula-mulanya putih gitu ya. Kemudian teman-teman ketika melihat warna asapnya di sini ya, lihat ya. Asapnya juga berwarna putih, lelehannya berwarna kuning kecoklatan. Ini karena faktor buamnya foto buku, jadi kurang begitu terlihat ya. Kemudian nanti asapnya putih, ada bau khas obat, jelas gitu ya. Kemudian setelah nanti didiamkan, ya, maka nanti sisa pijarnya itu akan berwarna coklat kehitaman. Ini adalah ciri khasnya, ya. Hampir semua obat sih ya, kayak gitu juga ya polanya. Terus, antalgin tadi sudah disampaikan. Ketika ditambah FeCl3, teman-teman ketika pertama kali ditambah dengan FeCl3, teman-teman nanti dapat warnanya biru ungu. Tapi nanti lambat laun warna biru ungunya akan berubah. Ya, jadi biru ungunya akan nias jadi hijau. Kemudian hijau jadi kuning. Lama kelamaan kalau teman-teman tinggalkan reaksinya tidak diamati, nanti larutannya berubah menjadi tidak berwarna. Ya, kenapa bisa demikian? Karena tadi lihat di molekulnya, di molekul kimianya dia banyak ikatan rangkap, banyak oksigen. Ya, otomatis pasti nanti akan menyebabkan perubahan warna lama-lama menjadi tidak berwarna. Ya, dia oksidator. Ya, jadi bisa. Terus lihat lagi. Ketika zat ditambah HCl ditambah NaNO2 AA, artinya ini sebenarnya ditambahkan dengan asam nitrat gitu ya, asam nitrit, sorry. Nanti juga sama. Jadi dari biru, kuning, kemudian lama-lama menjadi tidak berwarna. Terus kalau si apa namanya antalginnya ditambah dengan AgNO3, ya teman-teman diamkan. Maka nanti ketika teman-teman kocok seperti ini, teman-teman akan ngelihat kayak ada kilapan atau bling-bling gemerlap ya yang disebabkan adanya pembentukan endapan Ag. Jadi kan kalau perak itu kan bentuknya ini ya, bling-bling ya, kristal bling-bling. Nah, nanti dilihat ya, ada atau tidak gemerlapan perak di dinding tabung. Nah, kalau ditambah DAP HCl warnanya nggak oranye, tapi dia akan membentuk warna kuning kehijauan. Kalau ditambah Mayer, nanti larutannya jernih. Kemudian kalau teman-teman tambah HCl, nanti dia akan menjadi keruh dan jadi ada endapan kuning. Nah, ini ya. Ya, ini tambahin FeCl3. Kalau yang ini 5%, yang ini 1%. Perbedaan warnanya hanya seperti itu, ya. Kemudian kalau ditambah HCl dan NaNO2 ini sebenarnya menambah asam nitrit, dia bentuknya seperti ini, ya. Kemudian ini, ya, kalau ini dikocok di bagian bawahnya, ini nggak kelihatan ya, Bu Amel ngambil dari gambar soalnya. Ini sebenarnya ada kayak kristal perak yang kalau teman-teman center nanti dia akan mengkilap, bling-bling. Besok kita coba pada saat di lab. Ya. Kemudian ini ketika zatnya ditambah dengan DAP HCl, dia nggak jadi oranye, tapi larutan kuning kehijauan. Ya, ditambah Mayer, awalnya dia tidak terjadi apa-apa. Ini ya, kemudian ditambah HCl baru terbentuk endapan. Ya, seperti itu. Nah, besok tuh teman-teman tugasnya kayak gini. Yang ngecek di tabung reaksi jadinya apa, ditambah ini jadinya apa, ini cocoknya miripnya sama obat yang mana ya, kayak gitu. Nah, nanti itu yang teman-teman lakukan. Kompetensi yang diambil itu. Oke, sudah dua golongan ya. Nanti tolong dicatat, dilengkapkan ke dalam laporan praktikumnya supaya nanti besok mudah pada saat teman-teman ke laboratorium. Ada pertanyaan dulu? Bu Abel kecepatan nggak? Belum Tidak, ada. Bu. Belum ya. Oke.
Oke, Bu Amal lanjut. Oke, kita masuk ke yang ketiga. Oke. Nah, untuk yang ketiga gitu ya, nanti kita masuk ke golongan obat lainnya. Jadi sebenarnya bisa dibilang dia obat atau bukan, Bu Amel juga ngerasa kayaknya bukan termasuk kategori obat, tapi biasanya ditambahkan dalam sediaan obat. Ya. Apakah dia ada natrium siklamat, ada natrium sakarin, dan ada zinc oksida. Ya, jadi untuk golongan ini kita akan mempelajari tiga, natrium siklamat, natrium sakarin, dan zinc oksida. Oke, nah di sini nanti ada organoleptisnya, kelarutannya, pengarangannya, reaksi warna, dan kristal. Itu selalu sama, ya. Itu pakemnya. Ya, nah kita lihat kalau siklamat sama sakarin, Bang merasa hampir semuanya tahu ya gitu ya. Jadi ini fungsinya apa sih? Untuk pemanis ya, untuk pemanis mengganti gula. Cuman jangan terlalu banyak karena ini adalah sintetis ya. Kadar kemanisan natrium siklamat biasanya 30 sampai 50 kali lebih tinggi daripada glukosa atau sukrosa. Ya, sedangkan natrium sakarin sampai 350 kalinya. Makanya kalau pedagang nakal, ya, pada jajanan suka ditambahin ini gitu ya. Dia modalnya dikit ya, daripada dia pakai gula, harus berkilo-kilo karena tadi tingkat kemanisannya berbeda, sangat jauh ya, tinggi. Nah, oleh karena itu biasanya digunakan dalam industri farmasi ataupun makanan, tapi sekali lagi jumlahnya dibatasi. Ya, perhatikan bedanya gitu ya. Kalau natrium siklamat sama natrium sakarin sama-sama bentuknya kristalin, cuman yang kristal jarum itu dimiliki oleh natrium siklamat, sedangkan sakarin dia bentuknya seperti gula. Kemudian ada ZNO. Ya, ini enak nih dari fisik aja udah bisa dibedain ya. ZNO dia bentuknya kayak tepung, ya, serbuk gitu ya. Biasanya apa sih? Dipakai untuk mengobati atau mencegah ya, mencegah ruam di kulit, ya contohnya gitu ya. Biasanya juga dicampurkan ke bahan campuran untuk sunscreen, obat jerawat ya, sabun dan jenis kosmetik lainnya. Oke, yuk kita lihat. Oke, fokus ke gambar ya. Kalau dilihat ya dia jelas kristal. Oke, dia bukan serbuk, tapi dia kristal. Kristalnya bagaimana? Panjang-panjang ya, kayak micin ya. Jadi dia masuk kategorinya adalah kristal jarum. Warnanya putih, ya. Kemudian dia tidak punya bau, ya. Rasanya manis. Dia punya rumus kimia seperti ini. Oke, ini natrium siklamat. Kemudian kita lihat berikutnya sakarin, ya. Sakarin bentuknya kristal seperti gula. Nih ya, kristal seperti gula. Warnanya putih, tidak berbau. Dia punya ciri yang sangat khas, manis tapi lama-lama pahit. Tapi ini bukan hubungan ya, bukan kisah cinta seseorang juga ya. Ini adalah sakarin yang awalnya manis lama-lamanya pahit gitu ya. Oke, ada yang bertindak sebagai sakarin ini? Jangan ya. Oke, kemudian ada zinc oksida. Ya, zinc oksida bentuknya serbuk halus, warnanya putih, dia tidak berbau, tidak punya rasa. Untuk kelarutan gitu ya, kalau teman-teman lihat strukturnya ya. Jadi ini relatif mirip ya teman-teman ya. Kalau natrium siklamat dalam air dingin panas dia larut. Sakarin pun sama, dia larut. Tapi kalau zinc oksida karena dia memang cuma molekul ya, molekul kecil gitu ya. Dia di dalam air dia bersifat tidak larut. Tapi kalau dia dipanaskan airnya atau dinaikkan suhunya dia menjadi larut. Ya. Siklamat dan sakarin tidak larut di dalam asam, tapi ZNO larut di dalam asam. Ya, dipanaskan praktis dia menjadi larut. Natrium siklamat dan natrium sakarin dalam basa dia larut semua, tapi ZNO dia tidak larut. Dalam alkohol tiga-tiganya tidak larut. Sekali lagi, ini berhubungan dengan struktur kimia dari masing-masing zat. Pengarangannya, pengarangannya semua sama-sama putih.
Ya, bedanya si kelamat tadi kristal jarum, sakarin bentuknya kristal seperti gula, ZNO seperti tepung. Ya, kalau meleleh, si kelamat menjadi coklat bening. Nah, ini khasnya. Sakarin dan zinc oksida tidak meleleh. Ya, sakarin dan zinc oksida tidak meleleh. Jadi kalau teman-teman misalkan melakukan pengarangan, udah dipanaskan lama, kok nggak ada perubahan bentuk ya Bu, nggak ada kayak kayak melelehnya gitu ya. Maka bisa aja dia adalah natrium sakarin ataupun zinc oksida. Nanti kejer. Ya, jadi nanti tolong kan kemarin udah ada beberapa zat ya, teman-teman lihat mana yang meleleh, mana yang enggak. Terus nanti dikategorikan. Kalau misalkan pada saat uji pengarang kok ada yang nggak meleleh, oh langsung kejar. Oh kemungkinan dia natrium sakarin, dia zinc oksida, ditambah dengan zat apa lagi yang kemarin sudah Bang sampaikan gitu ya, yang tidak meleleh. Kemudian siklamat gitu ya. Siklamat semuanya natrium sakarin, natrium siklamat, zinc oksida semuanya ada asapnya, warnanya sama-sama putih ya. Bedanya siklamat itu tidak berbau, natrium sakarin ada bau khas sakarin ya. Sedangkan zinc oksida baunya nggak enak. Sumpah ini baunya nggak enak banget. Ya, terus sisa pijarnya, siklamat berwarna hitam, sakarin kristal kehitaman, ya karena dia tadi tidak meleleh ya. Jadi dia tetap dalam bentuk kristalnya, tapi dia kristalnya berubah warna menjadi hitam, ya. Dan zinc oksida, ya dia tidak meleleh, tetap berwarna putih atau kalau pemanasannya terlalu lama, serbuknya hanya berubah menjadi kuning muda, ya. Tapi tetap dalam bentuk serbuknya karena dia tidak meleleh. Nah, uji pengarangan ini sangat bisa dipakai untuk mengidentifikasi siapakah dia. Next, berikutnya. Nah, kita masuk ke uji natrium siklamat ya. Jadi ada dua uji untuk natrium siklamat. Yang pertama uji Brandstein ya, yang kedua adalah ZN uranil asetat. Jadi teman-teman, kalau di dalam suatu senyawa ada natrium, atau ada sodium. Teman-teman mau mengidentifikasi ini sodium apa bukan, teman-teman paling ujinya yang paling bisa digunakan adalah dengan cara menambahkan zat tersebut dengan ZN uranil asetat. Dikocok sebentar aja, nanti teman-teman amati di bawah lampu sinar gitu ya, akan ada kristal bling-bling yang kayak gula, tapi ukurannya kecil. Nah, ini diamati di bawah mikroskop. Natrium siklamat punya pola kristal hampir sama dengan pada saat teman-teman melihat kristal Na di dalam NaCl atau dalam garam dapur. Ya, yang mana yang ada di samping? Ini kan kristal semua ya. Tolong fokus pada yang ini. Kelihatan? Segitiga-segitiga ya. Keberadaan segitiga-segitiga ini itu menandakan adanya natrium. Ya, di sini dalam hal ini adalah siapa? Ya, kebetulan dia ini adalah natrium siklamat. Jadi khasnya yang segitiga-segitiga ini ya, teman-teman. Ya, itu adalah kristal natrium. Ya, itu khas banget. Tuh. Nah, kalau digambarkan gitu ya, dia kalau teman-teman bisa dapat ini buat tadi nyari gambar dari mahasiswa pagi nggak ketemu. Jadi ada kemarin mahasiswa yang menemukan dia kristal diamond utuh. Tahu kristal diamond ya? Yang bentuknya utuh lengkap ya, seperti gambar ini. Nah, itu adalah kristal utuhnya. Kalau nggak hati-hati bikin kristalnya atau ngocoknya, biasanya dia pecah ya. Jadi pecahnya terlihat sebagai limasnya. Nah, kalau limasnya kita lihat dari atas seperti ini, gitu ya, bentuknya akan seperti ini, yang segitiga kecil-kecil ini. Oke, paham? Ya, ini adalah bentuk khas dengan natrium siklamat. Nah, nanti kita bedakan dengan natrium sakarin. Nah, natrium sakarin sama-sama segitiga, tapi kalau kita melihat piramidnya dari atas, kalau itu siklamat, kalau sakarin kita ngelihatnya dari bawah. Nanti kita lihat. Nih, kita masuk dulu ke reaksi umum sakarin ya. Oke, sakarin sama. Nanti ketika teman-teman tambahkan NaOH gitu ya, maka dipanaskan, maka nanti kertas lakmusnya menjadi biru, terus ada bau pesing. Ya, ditambah FeCl3 didiamkan, maka nanti akan terbentuk warna ungu secara teoritis.
Tapi entah kenapa di berbagai kesempatan yang dilihat di laboratorium warnanya adalah coklat muda. Ya. Nah, ketika dilakukan reaksi Bernstein, ya, zat ditambah resorsin tambah 2,4 pekat, teman-teman panaskan terjadi warna coklat. Ya, didinginkan ditambah NaOH, dia menjadi kuning kecoklatan. Fluoresensinya berwarna hijau terang, kayak hijau stabilo. Oke, nah sekarang kita masuk ke uji kristalnya. Ini yang gua ambil masuk. Ya. Sama-sama pakai zinc uranyl asetat. Jadi ini bisa dipakai untuk membedakan apakah ini natrium sakarin atau ini natrium siklamat. Diingat ya, tadi udah ingat ya, natrium siklamat bentuknya adalah segitiga-segitiga ya, segitiga-segitiga, tapi kita ngelihatnya dari atas. Ya, limasnya kita lihat dari atas. Tapi kalau dia pada sakarin, nih, ya, dia bentuknya seperti ini khas. Ini sama bentuknya sebenarnya, cuman sudut pandangnya beda. Ini sudut pandangnya dari bawah. Ini bawah besarin. Nih, ya. Ini ciri khas sakarin. Jadi kalau teman-teman mau identifikasi gitu ya, atau mungkin iseng, di dalam es kelapa muda tetangga sebelah ada nggak ya ini ya? Jangan-jangan ditambahin sakarin nih gitu ya. Boleh aja, tambah aja zinc uranyl asetat. Kalau dalam pengamatannya terlihat bentuknya seperti ini, maka ini dia mengandung sakarin. Sama-sama ya, lihat ya. Serupa tapi tak sama. Karena dia kristalnya terbalik. Ya, jadi kristalnya terbalik. Jadi kalau teman-teman ingat struktur bangunan limas, kalau teman-teman nyorotnya dari atas, bentuknya segitiga seperti yang tadi, maka itu siklamat. Tapi kalau teman-teman nyorotnya dari bawah, lihat limasnya itu dari bawah, maka yang terlihat adalah bentuknya seperti ini. Oke, ini adalah natrium sakarin. Jadi ada bedanya ya. Nah, ini sering. Oke. Nah, bagaimana dengan zinc oksida? Kalau zinc oksida, dia kalau teman tadi teman pijarkan ya, dia tetap berwarna putih. Terus kalau misalkan sisa pemijarannya teman-teman tambah hasil encer, terus tambah reagen pari, lalu dibakar, nanti warnanya adalah hijau. Nah, kristalnya lebih khas lagi. Ya, jadi sebenarnya kalau besok mau uji itu paling Bambang nyaranin paling khas itu adalah gunakan reaksi kristal. Karena setiap senyawa obat punya ciri khasnya. Nih, contoh. Ya, perhatikan. Yang kotak-kotak ini, jadi dia bentuknya bulat kotak ya teman-teman, tapi kayak ada pecahan di tengahnya. Jadi kayak disayat. Jadi kayak es batu, terus kita tutup tengahnya, kita pukul tengahnya, dia kayak ada pecahan. Nah, dia bentuknya seperti itu, dan kotak-kotak. Ya, kotak-kotak seperti ini atau bisa digambarkan seperti ini. Jadi ada kayak lego atau ada pecahan kayak ada bekas timpukan di kristalnya. Nah, ini adalah ciri khas dari ZNO yang nggak dimiliki kristal obat lain. Ya, jadi nanti teman-teman bisa. Nah, gimana caranya? Tadi setelah sisa pijar tadi, teman-teman tambahkan dengan asam asetat. Terus teman-teman tambahin dengan larutan papaverin HCl. Satu tetes biasanya ya. Taruh di atas objek gelas, lalu teman-teman panaskan, amati di bawah mikroskop. Ya, ini adalah bentuk kristalnya. Gitu deh. Nah, udah tiga. Ya, udah ada tiga golongan. Tiga golongan gua apel Ngebut masih. Bu Amel, Hah? Gimana? Gimana, Mbak? ngebut Bu. Ngebut ya? Iya, Bapak tuh rencananya tuh pengen demonstrasi, mau bikin video buat kalian. Terus tapi kayaknya nggak dapat waktunya ya. Saya didatengin mahasiswa, terus kayak nggak selesai-selesai ngelayanin mahasiswa bimbingan. Jadi saya belum sempat bikinin videonya ya. Besok aja ya, pas di lapangan ya. Jadi nanti Bu Amal tetap berpesan, tolong dilengkapi dulu ya, dilengkapi dulu apa namanya worksheetnya ya, dilengkapi worksheetnya sambil disusun cara kerjanya, ditulis misalnya di situ ada tulisan uji korek api. Berarti teman-teman cari tuh uji korek api caranya gimana. Ya nyarinya nggak usah jauh-jauh, di bukunya ada ya, dilarutkan terus dicelupin. Misalkan reaksi Dragon Drop, nanti cari di bukunya cara mereaksikan Dragon Drop seperti apa sehingga nanti mudah untuk dipahami. Nah, sebenarnya harusnya setiap Bu Amal selesai kayak gini teman-teman langsung ngerjain terus ngumpulin. Cuma kok kayaknya nggak tega ya.
Ya, nggak tega. Harusnya ada waktunya jedanya gitu. Jadi nggak nulis ngerjain. Nah, tuh kok saya nggak tega. Oh, ada yang di belakang komputer, ada yang duduk di bawah tapi sambil pelayanan gitu ya. Kok Yang rasanya? sambil ngomong juga, Bu. Oh, ada yang sambil ngomong, Mbak Tri. Kok kayaknya nggak tega gitu loh. Jadi nanti rapelan aja ya, dirapel aja ya, ditulis, ditulis, terus nanti pas ketemu Bu Amel kita cocokkan di lab, gitu. Atau mau sekarang dikerjain? Jangan, Bu. Oh iya jangan ya masing-masing. Oke, kayak gitu. Oke teman-teman, Bu Amel masih ada utang lagi golongan obat anilin dan golongan obat antihistamin. Tapi kan karena sekarang posisinya Bu Amel jam 5 nih, masih di lab di kampus. Kan kita sampai jam berapa itu, Dek? Sampai jam tulisannya sih dijadwal sampai jam 20. Lama kali kita hari ini ya. Sampai 21 ya, ya kan? Sampai jam 21. Jadi nanti ini break dulu ya. Break dulu. Nanti gabung lagi mau jam berapa? Mau jam 7 apa mau setengah 8? Setengah 8. Setengah delapan aja, Bu. Oh ya, berarti nanti 19.30 kita gabung lagi. Nah, semoga tidak bosan mendengar Bu Amel ngomel gitu ya, karena nggak bisa praktek ya. Jadi nanti kita lanjut untuk golongan anilin sama antihistamin jam 19.30. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Sementara ini ikhlas diakhiri dulu. Ikhlas, Bu. Mbak Eka Gas ngangkat dulu, Bu. kamera kenceng tapi ikhlas Bu gitu ya. Oke, kita akhiri dulu dengan berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, insya Allah kita ketemu lagi 19.30. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih. Ya, wabarakatuh. Terima sama-sama. kasih, Bu Amel. Sama-sama. Saya leave meeting ya.